orang yang benci itu bisa jadi itu yang terbaik. Saya ini selain kahmi ideologis juga kahmi biologis. Ada bapak saya di sini juga alumni HMI. Jadi bapak ibu saya alhamdulillah, ibu itu sampai masih punya sertifikat basic training. Untuk memudahkan jamaah, untuk melayani jamaah, ada namanya aplikasi apa itu? PAUSI, Pelayanan Umat Sejahtera Indonesia. Oh, PAUSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sementara ini di ruangan tempat musyawarah wilayah ke-10 Kahmi Sulawesi Selatan ya. Yang topiknya konsolidasi kelas menengah untuk penguatan demokrasi ekonomi bangsa ya. Dan salah seorang pembicaranya ini Ananda Dr. Gigi Muhammad Arif Rosid Hasan MKM ya. Beliau sementara ini di Bantaeng habis mengikuti acara di HMI di Bantaeng, kemudian dalam perjalanan menuju ke Hotel Novotel ini tempat musyawarah wilayah ke-10 Kahmi Sulawesi Selatan yang mudah-mudahan dimudahkan sampai ke lokasi ini dan bisa memberikan beberapa hal terkait dengan bagaimana konsolidasi kelas menengah untuk penguatan demokrasi ekonomi bangsa ini dipikirkan bersama oleh segenap komponen Kahmi di Indonesia ini ya. Alhamdulillah. Saya juga hadir tentu karena terkaitan dengan sebagai korps alumni. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabar saya? Saya juga alhamdulillah ya. Ya, selamat ya. Assalamualaikum. Jadi saya sendiri dikader oleh HMI itu tahun 76 ya, 76. Kemudian ikuti intermediate di tahun 77, tahun 78 saya ikut advance training ya HMI. Alhamdulillah. Dari HMI ini banyak memang yang alhamdulillah banyak yang kita dapatkan pengalaman-pengalaman dari perjalanan hidup ini, dan alhamdulillah dari segi keorganisasian memang saya dibina oleh himpunan mahasiswa Islam ya. Saya di training betul itu pertama kali dapat ikut training di HMI itu tahun 76 ya, sampai saya merasakan bayangkan untuk pertama sekali kita ikut dalam pelatihan manajemen latihan dasar kepemimpinan yang alhamdulillah HMI yang meletakkan dasar-dasar kepemimpinan, dan mungkin itu salah satu yang membekas sampai sekarang. Salah satu aktivitas yang kami tekuni adalah pelayanan umat Indonesia ya. Jadi PT Pelayanan Umat Indonesia yang dikenal dengan PAUSI. PAUSI sendiri itu Pelayanan Umat Indonesia yang mengcover pelayanan kepada umat. Jadi mulai dari transportasi, kemudian makanan, toko, dan termasuk aktivitas jasa umma ya. Jasa umma ini yang alhamdulillah pertama yang kita luncurkan ini. Jadi jasa umma itu menyiapkan guru mengaji, menyiapkan ustaz, menyiapkan
guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris, matematika, semua kita siapkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan terkait juga dengan persiapan SDM yang insya Allah mudah-mudahan membawa keberkahan dalam urusan bangsa ke depan ini. Karena ya kita sudah tahu bersama bahwa HMI dengan konsep pengembangan sumber daya manusianya itu sudah tidak diragukan lagi, dan alhamdulillah mudah-mudahan kehadiran saya di musyawarah wilayah 10 kami Sulawesi Selatan ini mempunyai arti khusus yang bisa kita tindak lanjuti di dalam pelayanan umat Indonesia. Saya kira itu pengantar ya, mudah-mudahan beberapa tokoh yang hadir di tempat ini nanti bisa memberikan arahan-arahan dan statement-statement yang penting yang bisa dipakai dalam rangka memperkuat bagaimana aktivitas dari pelayanan umat Indonesia ke depan dengan konsentrasi untuk peningkatan kesejahteraan dan terutama penguatan ekonomi umat ini. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Here's to the ones who let shine through the rain. Cek jam 12 malam arah ya, karena ternyata teman-teman di cabang persiapan Bataeng minta saya ngisi juga, jadi cek sebelum ke sini saya mampir sebentar ke 1,5 jam lah tadi di Bantaeng, kemudian kesini lagi dan insya Allah malam ini harus balik ke Jakarta. Jadi terima kasih banyak atas undangannya. Yang saya hormati Kak Rum selaku Presidium MW Kahmi dan seluruh senior-senior, ada Kak Amin, ada Kak Anto ya, dan seluruh senior-senior. Maaf, jangan dipegang bawahnya. Kenapa? Di atasnya aja. Oke, cek. Kak Taslim guru saya kalau udah kehilangan inspirasi pasti main ke Perdos ya. Jadi sampai jam 12, jam 1 malam. Kalau dulu Kak Taslim paling ingat dengan Arif Rosid itu yang kalau udah ceramah senior-senior paling cepat ngantuk kata beliau. Alhamdulillah Kak Taslim, terima kasih banyak Kak Puji, Kak Nini, Kak Majid ya, dan seluruh senior-senior yang sekali lagi saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Di sini juga ada Kahmi. Saya ini selain Kahmi ideologis juga Kahmi biologis. Jadi ada bapak saya di sini juga alumni HMI. Jadi bapak ibu saya alhamdulillah, ibu itu sampai masih punya sertifikat basic training ya. Dan alhamdulillah saya bisa dapat kesempatan jadi ketua umum PB HMI ya. Kemudian tadi yang disebutkan Bang Doli sekarang nyasar jadi bankir ya. Jadi bankir, dan ini sebenarnya biar lebih cepat masuk Kak, pakai PC itu
ternyata Bung Karno ya dan banyak sekali banyak sekali tokoh-tokoh nasional kita ya, saya belajar dan ya tidak selalu harus kita maknai sebagai ustadz gitu ya. Dan alhamdulillah itu yang coba saya lakukan, sehingga saya mungkin bukan ngisi materi nih Kak Anto, tapi mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami lakukan. Karena sejak remaja jadi pengurus masjid ya, setelah masuk ke Jakarta 2010, kerjaan saya mondar-mandir ke Masjid Sunda Kelapa dari PBHMI. Kemudian setelah jadi PBHMI 2016, saya diminta Pak JK untuk bantu di Dewan Masjid sebagai Ketua Departemen Pemuda. Sekitar 1 bulan yang lalu Pak JK minta saya geser lagi, Arif sepertinya jadi Ketua Ekonomi Masjid. Jadi sekarang saya diminta beliau fokus jadi Ketua Ekonomi Masjid, dan saya kira aktivitas di masjid inilah yang mengantarkan saya sekarang ada di Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar, hasil merger 3 bank. Ya, sekarang aset kita 270 sekian triliun. Kalau dulu peringkat bank syariah itu selalu di luar 10 besar, sekarang alhamdulillah BSI bisa masuk ke 7 besar. Jadi di atas kita Bank Himbara, BCA, kemudian Penin dan CIMB Niaga kalau nggak salah. Nah, akhir tahun 2024 kita mudah-mudahan bisa masuk ke 5 besar ya. Dan 1 bulan yang lalu Bank Syariah Indonesia buka cabang di Dubai. Dan ini cabang pertama Bank Indonesia yang ada di Timur Tengah. Jadi beri aplaus, mohon izin ya buat Bank Syariah Indonesia. Dan tentu saja saya sekali lagi mohon dengan sangat dukungannya, bantuan ya. Saya bersama teman-teman Bank Syariah Indonesia, Pak Latif, mana Pak Latif, Pak Asep. Oh ya, ini Pak Latif, Pak Asep, Deputi Regional RCO, Pak Deputi di Region ya Makassar. Jadi alhamdulillah juga sama-sama kita, dan mungkin nanti ke depan kalau ada program-program yang kita pengen kembangkan di Majelis Wilayah Kahmi, tentu Bank Syariah Indonesia dengan sangat terbuka ya untuk bisa bekerja sama. Nah, next, jadi saya izin Tabe mempertanggungjawabkan apa yang selama ini kami lakukan di Dewan Masjid Indonesia. Kami membentuk namanya Indonesian Islamic Youth Economic Forum. Jadi satu lembaga anak-anak muda yang fokus untuk ngurusin ekonomi. Jadi 3 kata kuncinya, pemuda, ekonomi, masjid. Gitu. Kenapa? Masjid kita ada 741.000 yang ada kubahnya. Katanya kalau kita diskusi sama teman-teman di atau senior-senior di Kementerian Agama, kita punya sekitar 1 juta lah ya, kurang lebih masjid yang atau musola yang pakai kubah dengan yang tidak pakai kubah. Gitu. Anak muda kita di Indonesia itu 64 sekian persen. Jadi yang muda dan yang terancam muda, milenial, sentenial dan post Gen Z. Jadi sesungguhnya hemat kami, kalau kita pengen ya tadi mengakselerasi atau mengkonsolidasi kelas menengah untuk penguatan demokrasi ekonomi bangsa, salah satu pilar utamanya adalah masjid dan anak muda. Jadi itu yang selama ini kami lakukan, karena sebagaimana latar belakang di At-Taubah ini katanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat ya, tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini juga yang membuat saya percaya diri, walaupun latar belakang saya dokter, S2 saya kebijakan kesehatan, sekarang lagi ngambil S3 kebijakan kesehatan juga di UI. Ya, bisa percaya diri ada di Bank Syariah Indonesia walaupun usia saya masih 35 tahun. Di BSI saya sama Bang Adi Warman Karim, Tuan Guru Bajang, Kiai Haji Didin Hafiduddin, dan banyak sekali tokoh-tokoh senior. Tapi alhamdulillah kita saling melengkapi. Saya dalam perspektif yang ini ya, fokusnya ke anak muda dan bagaimana agar BSI ini bisa bisa tune in sama masjid. Nanti kita tunjukin lah data-data yang terakhir bagaimana secara faktual masjid itu bisa jadi kekuatan kita, khususnya di bidang ekonomi. Sebelumnya, Tabe Kak? Sebelumnya lagi? Ya, yang kedua, slide kedua. Ya, oke. Nah ini ya. Jadi ini kalau Pak JK selalu bilang, Rif,
hadis yang berulang-ulang disampaikan itu an-nikahi sunat gitu ya. Nah padahal at-tijarah juga kata Pak JK itu bahkan sebelum Rasulullah SAW menjadi diangkat sebagai Rasul itu beliau sebagai pedagang gitu ya. Saya mengutip juga ini, hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan 9 dari 10 pintu rezeki. Next. Nah ini next saja. Kita terakhir saya alhamdulillah sekitar 1 bulan yang lalu di akhir tahun Kakanda senior-senior sekalian, saya dianugerahi sebagai tokoh ekonomi syariah di Bank Indonesia, alhamdulillah, karena ikhtiar soal masjid ini. Jadi sebelumnya Bank Indonesia itu concern mendorong ekonomi pesantren. Kemudian sekitar 2-3 tahun yang lalu setelah saya di Dewan Masjid, saya mendorong gerakan ekonomi ini. Alhamdulillah sekitar akhir tahun lalu itu Pak Ferry Warjio ya disiarkan di seluruh kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia, ada Pak Jokowi semua tokoh-tokoh. Alhamdulillah ada satu amanah yang dititipkan menjadi tokoh penggerak ekonomi syariah, karena dianggap ekonomi syariah ini, literasi dan inklusi keuangan syariah ini masih 89% ya, market share kita masih 6%, karena dianggap masih sangat eksklusif gitu ya. Nah jadi kita dekatkan, kita kenalkan ekonomi dan keuangan syariah ini dengan gerakan yang lebih konkret, yang lebih real, yang hidup di masyarakat. Ya salah satu instrumennya di masjid gitu, karena masjid kita sangat powerful. Nah ini ternyata 12 fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW ya, selain sebagai pusat ibadah, pusat pendidikan, ya, pusat perawatan medis, bahkan pusat pertemuan dan informasi. Saya juga udah bicara sama Telkomsel, Telkom kita pengen one mosque one connectivity. Jadi kita pengen bangun ke depan masjid-masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi membangun kapasitas anak-anak muda yang punya kapasitas artificial intelligence ya, kemampuan coding dan lain-lain, itu kita bawa masuk semua ke masjid. Jadi pelatihan-pelatihan untuk mengakselerasi digitalisasi dan segala macam itu saya pengen dorong semua ke masjid. Karena ke depan kita juga tidak menutup mata ya. Saya juga bareng teman-teman e-commerce ya seluruh Indonesia, Tokped, Shopee dan lain-lain. Saya lagi menjajaki kerjasama agar mereka bisa ikut berkontribusi. Jangan mereka menikmati ya ekonomi yang ada di Indonesia ini kemudian mereka tidak berkontribusi gitu. Jadi kita dekatkan mereka semua ke masjid. Kemudian pusat kaderisasi dan pembinaan. Saya kira ini sudah jalan di Dewan Masjid. Sebelumnya saya ketua pemuda Dewan Masjid. Kita punya namanya BKPRMI, kita punya yang namanya JPRMI, kita punya yang namanya Prima DMI, dan terakhir kita punya yang namanya Indonesian Islamic Youth Economic Forum. Kita konsolidasikan dan membagi tugasnya apa nih. BKPRMI memang selama ini dakwah gitu ya. Kemudian JPRMI lebih ke sosial juga. Prima DMI yang baru dibentuk itu lebih ke pendidikan ya, dan alhamdulillah kita punya Indonesian Islamic Youth Economic Forum ini yang fokus ngurusin ekonomi ya. Masjid kita juga dorong menjadi pusat ekonomi, sumber peradaban tentu saja, pusat pertahanan ya. Saya diskusi dengan juga senior-senior di BNPT, kita pengen juga soft approach ya soal deradikalisasi, moderasi beragama segala macam ini dengan jalan ekonomi gitu. Salah satu petanya katanya itu berjuang di jalan ekonomi, dan instrumennya, pilarnya masjid. Kita pengen mendorong sebagai pusat kesejahteraan. Saya kira kalau pusat pemerintahan sudah nggak relevan lagi ya. Kemudian pusat penyelesaian sengketa, menyelesaikan masalah dan seterusnya, sampai tempat berkegiatan sosial. Next. Nah ini ya jumlah masjid kita 711.000 masjid yang pakai kubah, yang enggak bisa sampai 1 juta. Ya. Jadi kalau kita mengembangkan satu unit usaha dalam masjid saja, maka akan ada jutaan lapangan pekerjaan yang akan kita buka. Jadi dan ini faktual, nanti kita tunjukin data kita coba ya bangun beberapa unit usaha, dan luar biasa antusiasme ya. Optimisme dari anak-anak muda ini kita dorong, dan mereka sekarang bangga gitu. Jadi bagian dari masjid, bekerja di masjid. Kita punya banyak sekali pilot project yang sebenarnya bisa kita kembangkan. Yang menarik ya Bapak Ibu, senior-senior sekalian, masjid di Indonesia ini satu dari 2 negara di dunia ini yang masjidnya dibangun swadaya masyarakat.
Nah, membangun saja bisa kita, ya. Mengumpulkan duit miliaran untuk membangun masjid segala macam kita bisa. Apalagi sekedar memberdayakan. Ya. Kita beberapa kali mencoba memberdayakan 70, 120, 150 juta kita udah bisa punya tempat nongkrong gitu, tempat ngopi gitu ya. Kalau bangun masjid kan 5, 6 M gitu ya. Dan jadi menurut kami sih kenapa misalnya fenomena Masjid Jogokarian bisa cepat berkembang? Karena orang terinspirasi misalnya dengan bagaimana mereka mengelola kas masjid yang selalu 0 rupiah. Karena dia selalu mengembalikan ke masyarakat, ke umatnya. Next. Nah jadi ini kita waktu itu setelah saya pensiun jadi HMI, saya kumpulin remaja-remaja masjid yang ada di Jakarta dan kita bilang kira-kira kita bisa melakukan apa ini. Ya. Alhamdulillah kita buat wadahnya dan 2018, 19, 20, 21, 22 baru 3 tahun alhamdulillah. Ini yang bawa saya ke Bank Syariah Indonesia, yang mengantarkan saya jadi tokoh ekonomi syariah di BI dan seterusnya. Next. Nah ini tadi pemuda ekonomi masjid. Ini yang berulang-ulang kita dorong. Satu masjid, satu komunitas, satu usaha. Next. Ini aktivitasnya sejak 2018 sampai sekarang 2021. Next saja Kak. Kita sekarang udah dipercaya juga oleh Bank Indonesia untuk mendampingi ya setiap usaha-usaha yang pengen dikembangkan di masjid. Jadi ini kita punya program Isyapreneur pendidikan ya. Kita punya mulai silabusnya sampai jadi pengusaha dan alhamdulillah setelah saya di Bank Syariah Indonesia nanti saya gambarkan juga kita bangun kerjasama dengan BSI dan mendorong agar ada pembiayaan nanti. Jadi hari Senin besok saya ngobrol sama teman-teman di Lasnas BSI ya untuk misalnya minta dana dana zakat infaknya itu 20 M untuk mengembangkan dana bergulir di masjid. Jadi mungkin kita akan kasih tiap masjid nanti 50 juta dari 20 M itu untuk ya mereka bisa mengembangkan usaha ekonomi ya, membantu orang yang susah segala macam dari masjid dan setelah mereka balikin duitnya kita akan pindahkan lagi ke masjid yang lain. Begitu seterusnya. Jadi tahun ini mudah-mudahan bisa kita realisasikan ya dengan apa yang sudah kita jalankan. Kita punya Isya Point. Isya Point ini tempat berkumpul. Kalau di Makassar ini ada satu tempat ngopi di masjid di Minasa Upa gitu ya. Kita punya tempat tongkrongan di situ anak-anak muda kalau pengen ngopi ke situ. Kalau di Jakarta di Masjid Cutmutia ya dan di beberapa tempat lain. Kemudian Isya Farm kita juga kembangin satu model peternakan ya, ini di Gunung Kidul. Jadi di Gunung Kidul itu satu daerah yang tingkat kemiskinannya juga cukup tinggi, rawan juga gitu ya. Sehingga kita ketemu dengan satu masjid di sana di atas gunung dan kemudian mengedukasi masyarakat agar bisa bersama-sama menjadi peternak lah gitu. Jadi ada semangat pemberdayaannya. Kemudian kita juga punya kegiatan edukasi kreatif ya. Next. Next saja, ini wirausaha berbasis masjid, indikatornya, next. Nah ini programnya, kita sudah punya bukunya juga, bahkan ya. Next lagi. Next, ini kita bantu usaha ya, dan ini beberapa peserta yang di 2020 kita bina dari Bank Indonesia, usaha-usaha masjid. Next lagi. Jadi ada macam-macam nih, ada Enujek. Nah ini sektor usaha yang kita punya potensinya. F&B-nya itu 32%, ya bahkan teknologi ada 20%, fashion 16%, jasa 12%, logistik 8% dan sektor-sektor yang lain. Jadi binaan kita sejak tahun 2020 sampai 2021 sudah tersebar ya. Kalau ini 2020 masih Sumatera, Kalimantan, Jawa ya. Next. Ya. Nah, ini yang 2021 ya. 2021 kita sudah tersebar di Sulawesi juga sudah ada ya, sampai di Maluku kalau nggak salah. Next. Ini ya banyak sekali yang kita lihat sekarang alhamdulillah sudah inspirasi kita. Jadi kalau misalnya masjid dengan mudah kita bangun ya untuk memberdayakan masjid, anak-anak muda kita di masjid juga kita sudah punya banyak sekali contohnya. Tinggal kita lihat potensi yang ada di masjid A ini apa. Nah kita coba model bisnis yang sudah proven gitu. Kita tinggal dorong ke sana. Next. Ini kita juga buat pelatihan manajemen masjid sama BSI. Next saja Kak.
Next, udah selesai ya? Oh belum. Next kita libatkan ya banyak tokoh-tokoh kita, Nasaruddin Umar, Kiai Haji Nasaruddin Umar, Pak JK ya, dan banyak sekali tokoh-tokoh ya di Masjid Munzalan di Pontianak. Kita belajar Masjid Munzalan itu menarik ya, karena dia ada di daerah mayoritas non Muslim, tapi bahkan mereka itu dengan sangat gencar bantu orang gitu ya di jamaah sekitarnya itu. Kalau di Sulawesi Selatan ini ada Masjid Kurir Langit ya. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah ke mana Baru ya, di sana Masjid Kurir Langit itu juga salah satu yang kita bareng-bareng lah berjuang anak mudanya gitu. Next. Nah ini Ishef Point yang kita buat di Cut Mutia. Next saja. Next ini waktu kita peluncurannya Ishef Farm juga. Ini di Masjid Al Mujahidin ya, Mujahidin. Next Gunung Kidul. Ya, dan kemarin alhamdulillah kita bantu peternak ya, dan peternak ini jadi marbot lah. Jadi kita pengen, kasihan kan marbot kita ini cuma dapat kadang-kadang 500.000, 1 juta. Nah, kita libatkan mereka dalam pengembangan usaha ini, dan alhamdulillah tahun kemarin kita beri manfaat 150 juta ke peternak ya dan masyarakat di desa yang ada itu. Next. Terima kasih. Saya terakhir pengen tunjukin slide yang satu. Ini yang sedang kita kembangkan di Bank Syariah Indonesia, dan mudah-mudahan dengan ini kita bisa umat Islam di Indonesia yang katanya 87% Muslim, kita punya masjid ratusan ribu, kita punya pesantren puluhan ribu, kita punya potensi zakat, infak, sedekah, wakaf kita yang ratusan sampai ribuan triliun, tapi ketika ditanya siapa yang ngerjain, itu semua hands up gitu. Nah inilah yang sedang kita lakukan. Next. Jadi saya sebagai komisaris punya kapasitas mengawasi, menasehati, dan yang paling pertama saya lakukan ketika saya diamanahkan sebagai di Bank Syariah Mandiri dan kemudian di Bank Syariah Indonesia, saya memastikan kebijakan BSI ini tidak hanya mengejar keuntungan sebesar-besarnya, tapi juga harus mendorong kemaslahatan seluas-luasnya. Jadi komitmen HMI itu kan komitmen keumatan dan kebangsaan. Jadi itu yang selalu ditanamkan dalam diri saya, sehingga setiap apapun yang saya lakukan saya memastikan bahwa saya bergerak untuk kepentingan umat dan bangsa, dan kita pastikan ini. Jadi kita lihat peta ekosistem Islam ya, begitu luar biasa. Kita punya 87% Muslim ya, kita punya rumah ibadah yang sangat besar, kita punya Islamic Finance yang ribuan BMT, ratusan BPRS dan seterusnya, kita punya lembaga pendidikan juga yang tidak sedikit ya. Kita punya pondok pesantren itu 3494.000 ya. Kemudian santrinya jutaan. Kita punya organisasi Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Wasliyah, Mathaul Anwar. Kita punya lembaga dakwah Islam Indonesia, dan banyak sekali potensi-potensi umat Islam, tapi sayangnya kita masih jalan masing-masing. Nah, harapannya dengan Bank Syariah Indonesia ini kita pengen orkestrasi semua kekuatannya. Kita pengen konsolidasi dan kemudian menjadi gelombang gitu ya untuk kemajuan, kemaslahatan umat. Nah inilah yang kita sedang kerjakan di Bank Syariah Indonesia. Kita pengen ekosistem ini terintegrasi ya, dan sekali lagi kembali maslahatnya ke umat dan bangsa kita. Nah mohon doa restu, mohon dukungan senior-senior sekalian. Inilah sebagian besar laporan pertanggungjawaban saya kepada senior-senior sekalian yang dididik, dibesarkan di HMI di Makassar ini ya, sampai akhirnya punya kesempatan jadi ketua umum pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam 2013-2019. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Rif. Luar biasa saya kira pemaparan 3. Jangan kita menganggap bahwa kita ini orang hebat. Yang saya temani bergaul sekarang tukang beca, yatim piatu, kemari korban COVID kami temani. Apa sih ini dunia sementara, hanya 1,5 jam kita lewat menuju ke alam baka kekal. Nah, memang ada juga yang mengatakan harta tidak dibawa mati, tapi aku rubah, harta dibawa mati. Kenapa harta dibawa mati? Seluruh harta didapatkan secara halal, itu yang akan menjadi penerang di alam kubur nanti. Karena itu bisa menjadi amal jariah. Kantor ditinggalkan digunakan orang, ada masjid kita bangun jalan raya,
kita tinggalkan anak soleh, insya Allah itu menjadi penerang di kuburan. Takbir! Allahu Akbar! Saya katakan, saya balik, tolong diberi kata-kata motivasi. Biasanya hanya kain kafan yang dibawa mati. Kalau aku balik, seluruh harta dibawa mati, dan itu menjadi penerang di kuburan nanti. Yang penting dengan cara halal. Bapak Ibu sekalian, kami ingin tunjukkan salah satu perjalanan hidup kami. Tadi waktu dicerita waktu jadi menteri, jujur Pak Gubernur tidak kenal saya, Pak Wali Kota nggak kenal saya, Pak JK nggak kenal, sampai ditanya siapa itu Amran. Aku nggak kenal karena tidak ada di online. Orang pada bingung seluruh Indonesia. Bahkan salah satu profesor mengatakan, kok kamu bisa jadi menteri? Pak Cipta Lesmana. Saya katakan, yang menjadikan aku menteri Allah, dan menjadikan Anda profesor Allah. Kalau Allah yang berkehendak, kumpai aku jadi. Begitu juga jadi pengusaha. Kalau berkehendak, insya Allah besok kita kaya raya. Nah, ini bisa kita lihat perjalanan waktu kami sulit. Nah, ini di kos-kosan 92. Ini dibawa miskin. Ini melarat nih. Kasurnya jamuran. Ini semua prasejahtera. Nggak tahu. Ini kami kos-kosan sewanya 100.000 per bulan. Dan nah ini kemudian, nah ini kos-kosannya, kami tinggal di sini 4 tahun. Ini sumur yang baunya luar biasa. Makanya kalau mau sukses, cari sumur yang baunya luar biasa, mandi, insya Allah itu bisa jadi menteri nanti. Ini kangkung. Next, ini kantor kami 2004, 16 tahun yang lalu kami berada masih prasejahtera. Kemudian setelah ini PLT Gubernur nih, anak ke-11. Ini kami bersaudara, ini semua tidak ada tamu, 12 bersaudara, satu kesebelasan, satu wasit. Dengan gaji ayah kami 116.000 rupiah per bulan. Tapi warisan kami diberikan, jangan makan kalau bukan hak. Itulah warisan yang tertinggi kami diberikan. Next. Nah ini kelas menengah, mulai jadi pegawai gaji 150.000 rupiah per bulan. Next. Nah ada yang menarik. Kami mau ketemu menteri, sulit. Setelah acara kami mau ketemu menteri, sulit di Reduta. Kami mau menghadap, tapi Pak Menteri lagi istirahat. Tapi karena Allah, 1 tahun 2 tahun kemudian kami serah terima dengan dia. Dan yang menghalangi saya masih ada, aku salaman. Yang kamu halangi dulu, ini yang akan serah terima sebentar. Beliau aku peluk, kita tetap bersaudara. Kalaupun kamu menghalangi saya, kamu bagian dari hidup saya, karena kamu melatih dengan caramu, melatih mental saya dengan caramu. Pelatih kita, orang yang benci, itu bisa jadi itu yang terbaik. Menghina, memfitnah kita, karena itu melatih mental kita menjadi mental petarung. Yang tidak lihat tadi, lihat jalan baru aku sadar. Saya masih ingat beliau, saya mahasiswa, beliau ketua Bapeda, kalau tidak salah. Dan pernah saya menunggu 12 jam, menunggu Pak Laguna waktu itu kalau tidak salah, bersama beliau. Muridnya sekarang sudah keliling dunia mencari nafkah. Next. Kita lihat ada mimpi besar kami. Kenapa kami hadir di sini? Kami sedih. Kami bahagia, tapi kami sedih juga melihat Indonesia begitu kaya. Kami ke Kalimantan, baru pulang, kami ke Sulawesi Tenggara, kami bergerak di sana, bisa membayangkan ada satu kabupaten, nilai kekayaannya 2 miliar triliun. Dan itu bisa menyelesaikan utang Indonesia
kalau dikelola oleh anak bangsa khususnya kami. Jangan kita jadi penonton. Kami mimpikan bahwa kita harus bergerak bersama-sama gandengan tangan. Tapi biasanya maaf, tak dampingnya kasih. Biasanya di kutu-kutu cedek. Banyak pendapat daripada pendapatan. Tapi di sini kami enggak rajin-rajin semua. Ini di luar sana. Nah, kita tunjukkan, coba nanti aku bahas menengah, bagaimana menuju ke atas, bagaimana mengentaskan kemiskinan Indonesia. Apa masalahnya? Nah, ini kita lihat. Aku mimpikan kita yang kelola sumber daya alam. Ingat, hati-hati, kami khususnya Sulawesi Selatan, Indonesia Tengah selesai. Kita masuk ke hakul yakin. Persoalannya kita tidak yakin bahwa aku berhasil ke depan. Setelah yakin, kita action, the power of action. Kalau kita sudah action, kita persisten. Kalau kita sudah persisten, insya Allah berhasil. Kalau mindset kita masih mindset lemah, insya Allah kita lemah. Kita harus, mindset kita harus kuat. Change your mindset, you can change the world. Kalau merubah mindset ini, kita akan bisa merubah ini bumi. Indonesia kaya banget. Kami lihat Jerman, kami lihat Taiwan, sumber dayanya sangat minim. Coba negara yang paling baru lagi, Ethiopia, identik dengan kelaparan. Sekarang masuk peringkat 6 dunia, dibimbing oleh Israel. Pertaniannya maju dan seterusnya. Kenapa? Karena perubahan pola pikir. Kalau mindset kita sudah berubah, aku ingin genggam ini timur, aku ingin kelola sendiri timur, bisa. Nggak ada yang aneh dilakukan orang-orang dari luar. Nambang di skop gini bisa tunjukkan nilainya 1 bucket itu 2 juta rupiah. Coba kalau 1000 kali bucket bergerak sehari semalam, itu 2 juta kali 1000, itu 2 miliar satu ekskavator bergerak 1 hari 1 malam. Jual tanah air, tidak ada sesuatu yang aneh. Bahkan pemikiran kami, kenapa kita ada itu Kapolri, Pak Kapolri, maaf, diperiksa, takut diperiksa. Sekarang ini slogannya, biarkan hancur itu proyek, yang penting sesuai prosedur. Yang diperiksa nanti adalah berkasnya. Dan dia lebih cintai dirinya daripada proyek itu. Terus dilema, Pak, inilah terjadi. Terus apa sarannya? Aku sampaikan, saran saya satu. Kalau mau seperti negara lain, dan pasti bergerak ekonomi Indonesia, digerakkan oleh anak bangsa, targetnya investasi kalau tidak salah 800 triliun. Aku katakan Bapak Rusia bisa 5.000 triliun. Gimana caranya? Pak, yang ngurus administrasi untuk berbisnis adalah negara, bukan pengusahanya. Itu baru selesai. Bagaimana maksudnya? Syaratnya cuma satu, punya uang, punya 30% dari equity-nya, dari modal. Oke, dapat tanda tangan, tunjuk di mana mau Anda investasi, seluruh amdalnya segala macam diselesaikan oleh negara. Pasti bisa. Bapak Presiden, Pak Luhut dengan BKPN mengatakan, BPN mengatakan, itu betul. Sebenarnya inilah mimpi besar sehingga Omnibus Law itu lahir. Tapi kita mengurus suatu perusahaan yang besar, urus mulai RT sampai ke atas. Kita maklumi juga pegawai. Kita tidak bisa salahkan pegawai. Maaf kalau ada pegawai di sini. Enggak salah. Enggak salah karena Bapak yang diikat kalau salah tanda tangan. Serba salah. Bapak Ibu sekalian. Nah, menengah kami membayangkan berapa menit. Ngantor seharian. Ngumpul bareng teman. Saatnya pulang. Pakai pausi.
Eits, biar makin hemat, pakai voucher diskon paus ya. Semua kebutuhanmu berada dalam satu genggaman keberkahan.